Memang kalau kita bicara mengenai harga komoditas ya, harga komoditas itu kan selalu naik dan turun dan tidak pernah abadi naik-naik terus atau turun-turun terus gitu. Jadi memang daerah yang memiliki kekayaan alam atau komoditas-komoditas tersebut tentunya diuntungkan. Salah satunya adalah wilayah kami, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, di mana didominasi oleh komoditas-komoditas yang kebetulan sekarang harganya cukup pada posisi yang mungkin tertinggi. Ya, seperti misalnya kelapa sawit, ya karet, kemudian tambangnya batu bara, timah. Nah, itu tentunya buat perbankan di daerah, khususnya BPD itu memberikan keuntungan yang sangat baik. Artinya bank bisa memperoleh manfaat dari kenaikan komoditas ini. Tahun 2021 Bank Sumsel Bubble bisa tumbuh dari sisi pembiayaan atau kredit sebesar 7,82%, di mana angka tersebut di atas rata-rata pertumbuhan perbankan yang hanya 5,2%. Ini sebetulnya salah satu keuntungan yang diterima oleh BPD dalam hal ini Bank Sumsel Bubble, tentunya juga yang diperoleh oleh perbankan yang beroperasi di wilayah-wilayah di mana komoditas-komoditas tersebut menjadi unggulan dan komoditas tersebut harganya cukup meningkat. Demikian Mbak Anneke. Baik, tapi Pak Antonius kita tahu kenaikan yang cukup signifikan ini biasanya juga akan diikuti dengan proses pembalikan arah yang juga signifikan begitu. Antisipasi seperti apa yang mungkin sudah disiapkan oleh BPD? Betul Mbak Anneke, bahwa seperti saya sampaikan, komoditas ini kan tidak pernah juga abadi meningkat ya, selalu suatu ketika akan bounce back, menurun gitu. Oleh sebab itu dalam pemberian kredit ya, semua bank melakukan prinsip kehati-hatian. Artinya tidak menganalisa ketika pada saat harga komoditi itu pada on the peak gitu. Selalu kita membuat satu analisa yang namanya sensitivitas analisa sensitivitas, di mana ketika harga terendah gitu ya, apakah para debitur itu masih juga mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran. Jadi kembali lagi, asas perkreditan itu kan adalah prudential banking. Kita tetap mengetengahkan asas-asas kehati-hatian, sehingga kemudian ketika kita memberikan perkreditan, pembiayaan, kita harus memastikan dalam jangka panjang, ya bukan snapshot pada saat ini, tetapi jangka panjang, perusahaan itu atau debitur itu mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran. Demikian Bu Anuke. Baik, kalau melihat dari realisasi kredit di Bank Sumsel Bubble, apakah memang dari sektor komoditas ini sudah terlihat ada permintaan yang menanjak? Ya, betul. Dari sisi permintaan memang luar biasa ya, terutama kalau Bank Sumsel Bubble ini kita sangat strong di komoditas pertanian ya. Jadi 2021 itu khusus untuk komoditas pertanian, pertanian dalam arti luas, artinya termasuk juga kehutanan, termasuk juga perkebunan ya. Kita tumbuh 29,81%. Artinya cukup signifikan dibanding pertumbuhan kreditnya sendiri yang hanya 7,82%. Nah, disumbang dari sektor pertanian itu 29,81%. Bahkan di tahun 2022 kita proyeksikan pertumbuhan kredit di sisi pertanian ini tumbuh sekitar 36,04%. Jadi kita mempunyai optimisme bahwa sektor pertanian ini ya akan tetap menjadi penopang dalam pertumbuhan kredit di Bank Sumsel Bubble. Ya, tentunya didukung dengan kenaikan harga komoditas tersebut. Tetapi kami memang tidak memiliki portofolio kredit di pertambangan yang signifikan. Artinya Bank Sumsel Bubble memang lebih kuat di sisi pertanian dibanding dengan dari sisi pertambangan. Nah, tahun 2022 juga kita proyeksikan lebih besar atau lebih tinggi daripada pencapaian pertumbuhan di tahun 2021. 2021 kita mencapai 7,82%, di tahun 2022 ini kita proyeksikan di level 10%. Demikian Mbak Neke. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.